Hey guys, welcome to Daily Screen. Ada yang aneh dengan gambar di samping kita ini guys. Bisa kalian lihat, ini adalah momen Pedro Pascal sedang dipanggil ke atas panggung karena dia memenangkan kategori aktor terbaik di bagian series. Tepatnya terjadi di series The Last of Us, di mana Pedro Pascal ini kan akan memerankan Mr. Fantastic. Nah, angle pengambilan foto ini tuh bagi kami pribadi yang sering ngebahas Marvel itu punya makna yang sangat dalam gitu guys. Karena di bawahnya ada Robert Downey Jr. yang memerankan Tony Stark, yang memerankan Iron Man, yang menjadi tokoh utama kemajuan MCU gitu. Dan di atasnya ada Pedro Pascal yang digadang-gadang akan menjadi the next Tony Stark selanjutnya. Sekarang kita semakin tahu alasan kenapa MCU dan juga Kevin Feige mencari aktor kelas A yang sudah punya pamor, yang sudah punya penggemar, yang loyal. Tentu saja mereka sedang mencari bapaknya MCU, penyelamatnya MCU, dan benar-benar di sini mereka di fase 4, 5 itu kehilangan sosok Robert Downey Jr. Karena jarang ada aktor yang seloyal Robert Downey Jr. Bukan cuma dia keren di Tony Stark, bukan dia cuma keren sebagai Iron Man, bukan cuma dia keren di dalam layar aja, tapi di belakang layar kita tahu sendiri sejarah dari Robert Downey Jr. itu tidak bisa tergantikan. Bahkan Paul Rudd, Chris Evans, Scarlett Johansson itu terpengaruh masuk ke MCU itu memang gara-gara diyakinkan dengan sangat baik oleh si Robert Downey Jr. ini guys. Karena pada saat itu MCU tidak sebombastis sekarang gitu. Gue yakin kalian juga setuju bahwa Robert Downey Jr. adalah yang membuat Marvel bisa sebesar sekarang guys. Karena kita balik lagi ke belakang sejarah dari Robert Downey Jr. itu tepatnya karirnya mulai hancur itu kalau nggak salah di tahun 1993 di beberapa momen award, dan setelah itu kan dia banyak kasus lah, mulai sampai tahun awal-awal 2000 dia itu udah masuk penjara kayak megang senjata api, kayak narkoba kayak gitu. Nggak ada yang benar-benar melirik sih Robert Downey Jr. ini. Bahkan ketika perilisan Iron Man dan juga di awal-awal 2008 banyak sekali orang yang mengatakan bahwa ini akhir dari film ataupun genre superhero. Superhero nggak akan hidup lagi gitu ya. Tapi kemudian ucuk-ucuk Kevin Feige, Jon Favreau dan juga si Robert Downey Jr. ini menelurkan film Iron Man yang pertama. Siapa sangka dari Iron Man yang pertama ini boom 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 boom, boom sampai Infinity War, sampai Avengers Endgame, MCU menjadi franchise terbesar sampai detik ini dengan pendapatan yang sangat besar gitu lah. Itu semua tentu saja bukan andil dari Kevin Feige doang, bukan andil dari keuangan doang, bukan andil dari strategi marketing mereka aja gitu ya. Tapi ini tentu saja keloyalan dari Robert Downey Jr. Itulah alasan kenapa sekarang kayak fans tuh bener-bener nggak ada hype lagi mungkin dengan MCU beberapa ya. Kemudian juga yang nggak terlalu bersemangat karena aktor-aktor yang mereka cinta itu udah kebanyakan hengkang dari dunia per MCU-an ini, kayak Chris Evans, Scarlett Johansson itu udah menggantungkan kostum mereka di MCU dengan beberapa jalan-jalan ceritanya gitu ya. Dan kemudian disusul juga dengan bapaknya MCU, tentu saja Robert Downey Jr., di mana dia menjentikan jarinya di Thanos dan kemudian dia mengucapkan kata terakhir I am Iron Man, dan itu kan awal dia kenapa dia dikenal sebagai Iron Man, dan diakhiri juga bahwa dia adalah Iron Man. Itu sih puncak yang bener-bener MCU berasa kehilangan sosok ayah nih, kayak yatim kayak gitu ya. Jadi kayak inilah yang menjadi masalah besar menurut gua gitu, dan inilah kenapa Kevin Feige akhirnya bener-bener getol memilih pengganti dari Robert Downey Jr. Bukan cuman sekedar sosok ayah yang menaungi aktor-aktor di dalam cerita filmnya, tapi Robert Downey Jr. itu di luar filmnya. Gue sering lihat BTS dari film-film mereka, kemudian juga bagaimana peran dia selama ini, hubungannya dengan Marvel. Dia itu bener-bener ngerangkul guys, meyakinkan banyak aktor, ayo dong masuk MCU, ini bakal gede loh kayak gitu. Itu bener-bener perannya besar banget gitu ya. Nah, di masa depan, apakah ada orang yang seperti itu gitu ya? Dan tentu saja dengan lantang gue bilang bahwa karakter Mr. Fantastic adalah salah satu karakter tertua juga yang ada di Marvel, sama kayak Iron Man, Tony Stark. Jadi pemilihan aktor dari Mr. Fantastic haruslah orang yang bukan cuma levelnya kelas A, tapi juga mampu membimbing, mampu mengantarkan, dan cinta dengan sinematik dari Marvel ini guys. Karena jarang banget aktor yang
bisa seloyal Robert Downey Jr. gitu. Dari awal sampai akhir dia tuh loyal. Bahkan gue inget dulu tuh Martin Scorsese sempat menghina kan, ini nih kayak wahana, Marvel tuh wahana. Semua orang tuh berbondong-bondong FOMO bilang Marvel wahana, wahana, hahaha. Padahal kalian nonton juga gitu ya. Dan di sana Robert Downey Jr. tuh benar-benar ngebela dan membantah perkataan itu. Segitu cintanya dia gitu. Bahkan kita tahu sendiri kemunculan dari Spider-Man di MCU, Tom Holland. Siapa yang kenal dengan Tom Holland? Mungkin kalian nonton beberapa film Tom Holland, tapi dengan bimbingannya si aktor muda ini bisa terkenal sekarang. Bahkan Tom Holland dulu digadang-gadang akan menggantikan Iron Man kan. Tapi yang lagi-lagi Marvel lagi berharap bahwa ini kayaknya bakal dibentuk jadi pengganti Iron Man deh. Si Sony akhirnya copyright mereka ini jadi kayak bermasalah gitu. Bahkan Tom Holland dulu sempat pengen dikeluarkan, kita hampir keluar dari project MCU gara-gara ya hak cipta ini antara Sony ini masih ngebet-ngebetan gitu. Jadi kayak nggak ada harapan lagi kalau Tom Holland menggantikan Iron Man di MCU. Padahal memang arahnya tuh pengen ke sana sebenarnya. Tapi kayak kerjasama antara kedua ini tuh nggak bisa disatukan. Ya namanya bisnis gitu ya. Ada yang pengen lebih, ada yang pengen menonjol ya. Nggak bisa diharapkan untuk dari sinematik orang lain gitu. Apalagi pihak Sony itu udah ngebuat Madam Web, Kraven the Hunter, Venom 3, udah nggak ada harapan lagi karena memang Tom Holland digadang-gadang akan langsung masuk ke Sony Spider-Man Universe. Terlepas mereka filmnya gagal dan flop dan sebagainya, Tom Holland itu miliknya Sony. Jadi jelas Mr. Fantastic adalah kunci utama untuk mencari sosok Tony Stark lagi di MCU yang bukan cuma mencintai di dalam layar, tapi juga mencintai di luar layar. Nah, ini gue setuju dan sangat yakin bahwa Pedro Pascal bisa. Itu setelah dia memenangkan SAG Award malam tadi. Dia sempat diwawancarai sama Entertainment News ya kalau nggak salah. Dia bilang bahwa bagaimana pendapat kamu ketika kamu terpilih menjadi Mr. Fantastic? Dan dia bilang, saya sangat senang masuk ke project ini. Siapa yang tidak senang masuk ke keluarga yang sangat besar ini, ada Vanessa Kirby dan sebagainya, dan masuk ke MCU. Saya sangat senang dan bangga, dan saya tidak sabar untuk menunjukkan karya saya ke kalian semua gitu. Kayak dari jawaban itu kita kelihatan bahwa Pedro Pascal adalah orang yang mampu menggantikan Robert Downey Jr. di MCU. Menurut gua, kenapa Tony Stark itu benar-benar dicintai oleh fans MCU, bahkan kehilangan di Avengers Endgame itu belum bisa membuat orang move on sampai detik ini guys. Bahkan banyak sekali yang mengharapkan, ayo dong Iron Man balik lagi, ini MCU benar-benar lagi jatuh-jatuhnya, kalian harus balik lagi, Captain America harus balik lagi. Bukan cuma development karakternya aja, tapi kecintaan aktor ini kepada sinematik ini tuh beda banget guys. Bahkan mungkin Kevin Feige mengakui semua itu. Karena sekali lagi Robert Downey Jr. adalah orang yang menaikkan MCU bisa sebesar ini. Jadi jangan pernah lupakan itu guys. Kenapa kita bilang Pedro Pascal cocok? Yang pertama dia loyal. Yang kedua dia itu benar-benar bisa memainkan media, meyakinkan banyak orang. Yang ketiga pendukungnya sudah banyak banget yang cinta, terutama di penampilan terakhirnya di The Last of Us tuh keren banget. Kemudian juga di The Mandalorian juga keren banget. Pedro Pascal lagi naik-naiknya. Dengan umurnya udah matang seperti ini, membuat penonton dan penggemar jadi, oh gue punya panutan baru nih, Mr. Fantastic. Apalagi kita tahu sendiri kalau Mr. Fantastic dan juga The Fantastic Four adalah keluarga Marvel tertua juga. Sama seperti Iron Man. Jadi ini adalah penentu kunci kesuksesan Marvel ke depannya. Jadi dengan dipilihnya Pedro Pascal sebagai Mr. Fantastic itu adalah langkah yang sangat benar. Karena dari beberapa pilihan-pilihan yang kita lihat selama ini, rumor yang selama ini bertebaran, kayak Adam Driver dan yang lainnya, memang Marvel memilih orang-orang yang punya dampak yang besar untuk Marvel ke depannya. Dan yap, gue bisa bilang bahwa mereka sudah menemukan bapaknya Marvel selanjutnya. Sekali lagi, Tony Stark itu memang tidak tergantikan, tapi memang Tony Stark harus menyerahkan estafet pengaruh dia kepada orang lain. Dalam hal ini tentu saja Mr. Fantastic. Alih-alih punya ide pengen mengembalikan lagi Tony Stark, itu kayaknya agak kayak klasik dan lazy writing juga ujung-ujungnya kan. Jadi kunci sukses dari Marvel adalah menemukan Tony Stark selanjutnya, menemukan Robert Downey Jr. selanjutnya, tentu saja dari Pedro Pascal. Sejauh ini belum ada tanggal resmi untuk dirilisnya The Fantastic Four MCU. Memang digadang-gadang akan rilis di tahun 2025 dan akan mulai proses syuting di pertengahan tahun ini gitu ya. Dan digadang-gadang latar waktunya itu akan mengambil latar di 1963 dan kejadian dia mendapatkan kekuatan tuh mulai di tahun 1960. Nah, yang menarik juga nanti ke depan setelah The Fantastic Four,
mereka mulai fokus dengan Avengers 5 dan juga 6. Nah, kabarnya memang The Avengers Kang Dynasty sudah dihilangkan judulnya dan akan diganti dengan The Secret Wars Part 1 dan juga Secret Wars Part 2. Jadi dibagi dua gitu. Dengan durasi 5 jaman dari film Secret Wars ini akan dipecah menjadi dua. Ya, kita lihat saja, tapi yang jelas bahwa Deadpool, The Fantastic Four akan menyelamatkan MCU menjadi lebih bombastis lagi dan mengulangi kesuksesannya seperti di Infinity War dan juga Endgame. Ini bukan sekedar harapan ya guys, karena kita lihat dari segi teknis mereka tuh benar-benar matang sekarang, pemilihannya benar-benar nggak gegabah lagi. Mereka mungkin udah jerah dengan kasus dari Jonathan Majors, dengan aktor yang belum terkenal banget akhirnya buat masalah, mereka nggak mau ngambil resiko lagi dan sekarang mereka menunjuk aktor-aktor yang sudah matang. Salah satunya Henry Cavill, salah satunya ya tentu saja Pedro Pascal dan yang lainnya gitu ya. Termasuk juga Vanessa Kirby juga kan aktor yang dapat menjaga kualitas dan juga marwah MCU, nggak kayak beberapa aktor baru-baru yang masih star syndrome itu gitu guys ya. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.